Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, di pelajaran yang ke-9, kita akan kembali mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh anak Tuhan dari mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia. Dan pada hari Sabat ini, Saudara Brave Yowibowo yang akan menyampaikan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk itu, waktu selanjutnya kita berikan kepada Saudara Brave. Shalom, selamat sahabat untuk kita semua, rekan-rekan Cornerstone. Kembali kita akan mempelajari akan sekolah sahabat di pelajaran yang ke-9, berjudul Kuasa Kebangkitan. Ayat intinya ada di Matius pasal yang ke-28, ayat kedua sampai yang keempat. Berbunyi, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Rekan-rekan Cornerstone, di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang disalibnya Yesus, ya. Bahkan di sebelum-sebelumnya kita sudah melihat bagaimana usaha setan untuk mencobai Yesus, ya, agar dia bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa setan berharap Yesus bisa jatuh ke dalam dosa? Karena Yesus turun ke dunia ini sebagai seorang manusia, ya. Yang artinya Yesus memiliki kecenderungan atau memiliki kemungkinan untuk melakukan dosa, ya. Sama seperti tulisan Rasul Paulus, ya, bahwa semua orang memiliki kecenderungan untuk berdosa. Untuk itu, setan masih berusaha. Di penggodaan yang pertama dia gagal, ya, karena Yesus didapati tidak jatuh ke dalam dosa atau tidak menuruti penggodaan-penggodaan yang setan coba lancarkan kepada Yesus. Untuk itu, di kesempatannya yang terakhir ini, setan mencoba sekuat tenaga untuk menghalangi agar Yesus tidak bangkit. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus bangkit, berarti genaplah semua perkataan-perkataan Yesus, nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Dan itu menjadikan orang-orang akan semakin percaya kepada Yesus. Sedangkan setan semakin kalah. Di kesempatan yang terakhir ini, setan sampai menjaga kubur Yesus dengan ketat. Ya, prajurit-prajurit diperintahkan untuk menjaga kubur Yesus. Sampai-sampai prajurit ini tidak tidur siang dan malam, ya, hanya untuk menjaga kubur Yesus. Namun pada saat itu, ya, seperti yang dikatakan di Matius pasal yang ke-28 ayat 2-4. Malaikat Tuhan turun ke atas kubur itu, menggulingkan batu penutup kubur itu, dan duduk di atasnya. Prajurit-prajurit itu termenung, ya, terperangah, tidak menyangka bahwa malaikat Tuhan akan datang menggulingkan batu itu. Ya. Dan pada saat itulah Yesus bangkit juga dari dalam kubur. Dan kebangkitan Yesus ini memberikan pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya pada masa itu. Ya, karena genaplah yang semua yang dibilang Yesus, ya, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga setelah dia mati. Nah, teman-teman Cornerstone, sama seperti Yesus yang digoda setan berkali-kali, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Maka dari itu, biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menang melawan penggodaan setan. Penggodaan apa itu? Banyak. Mungkin kita di sekeliling kita, lingkungannya suka berkata-kata kasar. Kita jangan ikut berkata-kata kasar. Atau di lingkungan kita, mungkin banyak yang merokok, ya, atau minum minuman keras, atau apapun hal-hal yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Karena Yesus pun bisa menang melawan penggodaan setan dan dia bangkit. Sama kita juga sekarang ini
bisa menang melawan penggodaan-penggodaan setan. Dan pada akhirnya kita juga akan bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun Yesus bangkit di masa lalu dan telah naik ke surga pada saat ini, tapi pengharapan akan kebangkitan itu selalu menjadi pengharapan bagi orang percaya, khususnya pada saat sekarang ini. Kita semua sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, memiliki pengharapan akan kebangkitan sama seperti Yesus telah bangkit. Oleh karena Yesus telah bangkit, ya, maka kita anak-anak Tuhan juga akan dibangkitkan sama seperti Dia bangkit. Dan akhirnya setan akan kalah dalam pertempuran panjang ini. Setan akan kalah dari kuasa terang kemuliaan Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan akan menang di dalam kerajaan sorga. Untuk itu, teman-teman Cornerstone, mari kita terus rajin akan mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada, ya, mengajarkan yang baik kepada sesama kita. Maka niscaya banyak orang yang akan belajar untuk mengenal akan Yesus. Dan kita semua boleh sama-sama dibangkitkan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.